Hai sobat Kompas Iman, hari ini bersama dengan saya Joni, kemudian juga rekan saya Olivia Cindy. dan bersama dengan Bapak Penginjil Henry, kita akan membahas mengenai tradisi seputar kelahiran dan kematian. Nah, ini ada banyak pertanyaan menarik nih, Ko Henry, terkait dengan tradisi seputar kelahiran dan kematian. Pertanyaan pertama dari jemaat, bagaimana sebenarnya bangsa Israel itu dan orang-orang Kristen yang pertama memperingati hari kelahiran dan kematian atau budaya pada saat itu seperti apa sih, Ko Henry? Baik ya. Jadi biasanya ada tradisi dari orang Yahudi mengenai kelahiran dan juga kematian ya. Jadi kita akan melihat apa tradisi mereka tentang kelahiran dan kematian. Nah, untuk kelahiran terlebih dahulu ya. Seperti kita baca dalam Alkitab, orang Yahudi itu biasanya pada waktu seorang anak lahir, mereka harus menyunat daripada anak laki-laki mereka di hari yang ke-8. Nah, sunat ini untuk menunjukkan ya bahwa mereka adalah umat perjanjian Allah seperti yang Allah perintahkan kepada Abraham. Jadi memang Tuhan memerintah Abraham untuk setiap keturunannya itu disunat setiap hari ke-8 setelah kelahiran. Jadi itu sebagai tanda bahwa mereka adalah umat Allah. Karena itulah orang Yahudi selalu pasti anak lahir 8 hari disunat. Ya. Nah, kemudian biasanya ada sebuah tradisi lagi bahwa wanita atau ibu yang melahirkan tersebut akan dianggap najis setelah melahirkan. Nah, itu memang tidak disebutkan ya kenapa menjadi najis dan lain sebagainya dalam tradisi Yahudi, tapi mereka mempraktekannya sehingga para ibu yang habis melahirkan, mereka tidak boleh terlibat dalam acara-acara keagamaan. Jadi mereka harus mentahirkan diri ya, istilahnya mencucikan diri setelah kelahiran itu sekitar 40 hari kalau mereka melahirkan anak laki-laki. Nah, kalau mereka pasangan itu melahirkan anak perempuan, maka sang ibu itu harus mentahirkan diri selama 80 hari, lebih lama. Nah, ini mungkin juga kadang kita lihat dalam tradisi kita juga ada ya, mungkin orang-orang di timur ya, kadang ibu yang habis melahirkan itu seperti nggak boleh kemana-mana dulu dan lain sebagainya, nggak boleh keramas dan ini dan sebagainya ya. Nah, mungkin seperti itu pemahamannya ya. Jadi ada waktu untuk dia mentahirkan diri. Nah, biasanya juga setelah itu waktu dalam proses mentahirkan diri itu ibu itu harus mempersembahkan kurban untuk pentahirannya ya. Nah, seperti Maria, ibu Yesus, pada waktu dia setelah melahirkan, Maria itu membawa satu kurban ya, yaitu dikatakan di Alkitab 2 ekor burung tekukur ya. Karena itu adalah kurban untuk keluarga yang menengah ke bawah. Nah, kalau menengah ke atas ekonominya, mereka mempersembahkan lembu ataupun hewan-hewan yang lebih besar ya. Nah, ini karena mereka golongan ekonomi menengah ke bawah, mereka diperbolehkan mempersembahkan burung tekukur untuk sebagai pentahiran. Nah, seperti itu tradisinya. Lalu satu lagi, biasanya pada waktu satu keluarga itu mendapatkan anak, khusus anak sulung, maka keluarga itu harus membayar kepada imam uang tebusan. Ya, jadi ada uang sebesar 5 sikal perak yang diberikan kepada imam ketika anak itu berumur 1 bulan. Untuk anak sulung ya, jadi menembus anak sulung. Karena dipercaya bahwa anak sulung itu adalah milik Tuhan. Jadi mereka mengembalikannya dengan uang tebusan kepada Tuhan. Karena itu memang semua adalah diperintahkan oleh perjanjian lama ya. Jadi di dalam hukum Musa itu semua sudah diatur. Jadi mereka harus menyucikan diri bagi ibunya, lalu menebus anak sulung, menyunatnya, itu ada semua. Kalau kematian juga ada kok ya? Nah, kematian secara umum tradisi mereka sebenarnya mungkin lebih simpel dan mirip-mirip kita juga ya. Jadi dalam tradisi kematian orang Yahudi, mereka menggunakan tradisi yang hampir sama dengan kita lah, proses kematian tersebut ya.
Jadi misalnya jenazah itu pertama dimandikan, lalu dikasih minyak, diberi kain kafan, lalu mereka akan diletakkan dalam gua. Nah ini agak berbeda, kalau kita biasakan dikubur atau dibakar. Mereka itu tidak boleh dibakar, tapi dimasukkan dalam gua, dan itu tidak perlu peti mati ya. Jadi benar-benar cuman mayat ditutup dengan kain kafan, ditaruh di sebuah gua. Nah setelah sampai mayat itu membusuk, tinggal tulang saja, tulang-tulangnya akan dimasukkan dalam baru peti batu ya, seperti kotak, dan itu akan disimpan lagi dalam gua yang lain. Nah kira-kira seperti itu tradisinya. Dan biasanya pada waktu mereka menyambut kematian itu, mereka keluarga itu mengoyakkan pakaian, menangis, ada yang melempar abu ya, dan juga biasa kadang ya seperti ada caima mungkin ya istilahnya, manggil ada perempuan-perempuan bayaran untuk menangis gitu. Nah, ya jadi untuk apa ya, menambah suasana berkabung di dalam keluarga tersebut. Nah kira-kira seperti itu soal tradisi kematian di dalam orang-orang Yahudi ya. Ya, begini, dalam budaya Timur kita juga mengenal yang namanya syukuran ya. Ya. Saat seorang ibu sedang mengandung ataupun setelah melahirkan. Nah, apakah orang-orang Kristen boleh memperingati upacara syukuran seperti ini, Pak? Saya secara pribadi melihat ya, kita sebagai orang Kristen sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan syukuran ya. Ya. Apalagi anak baru lahir, kita kan bergembira ya. Iya. Nah yang penting adalah konsep kita di balik syukuran tersebut ya. Kalau kita cuma bersyukur ya nggak apa-apa, kita kan seneng ya, jadi berbagi kebahagiaan mungkin dengan tetangga, dengan keluarga, kita merayakannya dengan makan-makan atau memberi hadiah, itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai ada seperti konsep atau kepercayaan kalau tidak ada syukuran nanti anak ini akan bisa sakit, atau dia hidupnya tidak beruntung, atau keluarga ini kalau tidak syukuran seperti akan nanti mendapatkan sial dan lain sebagainya. Nah itu konsep-konsep seperti itu yang tidak boleh. Sebenarnya kalau yang merayakan bersyukur saja ya silakan, itu kan biasa ya. Iya. Karena saya lihat kadang orang Indonesia apalagi ya, itu kan senang sekali syukuran. Kadang saya lihat di media sosial ada keluarga mampu beli motor, syukuran. Mampu beli mobil, ya syukuran. Ya. Nah saya nggak tahu konsep mereka apa ya, tapi mereka memang senang bersyukur. Nah bagi saya, kita orang Kristen pun ya bersyukur nggak apa-apa ya. Cuman memang nilai-nilai di balik daripada syukuran tersebut ya harus diperhatikan. Nggak boleh karena kita takut sial, takut kita mendapat bencana kalau tidak syukuran. Nah itu yang harus Berarti dihindari. konsep yang sama bisa kita terapkan juga dengan acara-acara di kematian, misalnya 3 hari setelah kematian, atau 40 harian atau 100 harian. Ya, saya sih gini ya, saya secara pribadi kita mungkin melihat dulu mengapa misalnya orang melakukan seperti doa 3 harian, 40 hari atau 100 harian ya, sehingga kita nanti bisa menilainya. Nah terkadang ada agama-agama tertentu atau kebudayaan tertentu itu mempraktekkan acara-acara seperti itu sebagai bentuk supaya arwah yang meninggal tersebut bisa tahu jalannya ke alam baka ya kadang ya. Jadi misalnya 3 hari dia mungkin sudah kelaparan arwahnya, sehingga dia perlu didoakan atau dikasih makan supaya kuat, supaya tidak nyasar. Nah sehingga 3 hari dia akhirnya dapat arah, dia bisa jalan yang benar ke dunia, ke alam baka ya. Nanti terus 40 hari didoakan lagi supaya dia nyampe ke tempatnya 100 hari dan lain sebagainya. Nah kadang konsep-konsep seperti itu kalau kita melakukan sebagai orang Kristen, tentu itu adalah keliru ya. Kenapa? Karena kita tahu orang Kristen setelah mati ya arwahnya itu akan langsung ke tangan Tuhan untuk dihakimi ya. Ya tentu orang Kristen dihakimi masuk ke dalam sorga. Jadi arwah orang yang meninggal tersebut tidak akan kayak gentayangan atau bingung untuk mencari jalan ke surga gitu ya. Nah karena itulah bagi saya pribadi, kalau memang misalnya kita mau melakukan misalnya doa ya setelah ada
keluarga yang meninggal, sebenarnya itu tidak masalah, ya. Tapi mungkin kita lebih memperhatikan bukan kepada arwah tersebut, itu nggak boleh, tapi lebih untuk memperhatikan atau menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Jadi sebenarnya boleh atau enggak 3 hari, 40, 100 hari? Ya boleh saja. Yang penting konsepnya itu jangan lagi ya seperti kepercayaan-kepercayaan lain ya. Iya. Tapi lebih untuk menguatkan keluarga yang sedang berduka. Nah sehingga karena itu apakah harus 3 hari? Ya nggak harus juga ya. Misal mungkin seminggu atau mungkin setelah 30 hari itu nggak apa-apa ya. Intinya untuk menguatkan keluarga gitu. Nah jangan juga sampai orang Kristen karena budaya pokoknya melakukan tapi juga tidak mengerti kenapa mereka melakukannya gitu. Jadi harus dilakukan dengan tujuan yang menghibur keluarga ya Pak ya. Ya, Yang betul. ditinggalkan. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah dalam sebuah kedukaan gereja dapat melayani bersama-sama dengan keyakinan yang lain? Ya misalnya saja hari pertama orang Kristen, hari kedua oleh keyakinan yang lain. Nah karena saya pernah melihat, apalagi di daerah kami itu masih banyak orang yang belum percaya dan orang tuanya sudah percaya, anaknya masih terbagi-bagi, ada yang belum, ada yang sudah. Dan ketika orang tuanya meninggal, ya seringkali walaupun orang tuanya sudah percaya, tapi seringkali anaknya yang belum percaya ini meminta supaya mereka juga diberi kesempatan untuk melakukan tradisi mereka. Jadi kayak di sisi lain, jadi bercampur orang Kristen atau orang percaya melayani, mereka juga melakukan ritual mereka sendiri. Ya. Bagaimana itu Pak? Kalau menurut saya, memang kita sebagai orang Kristen harusnya tidak mencampur ya akan kebaktian tersebut ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan jangan mencampur? Nah, misalnya dalam kasus Cindy tadi kan anak-anaknya ini beda-beda agamanya, ada Kristen, ada yang bukan. Nah, kalau menurut saya dalam kasus seperti itu, kita harus melihat orang yang meninggal tersebut. Jadi orang yang meninggal tersebut sebenarnya dia sudah Kristen belum? Nah, kalau dia sudah Kristen, maka harusnya dilakukan secara Kristen saja. Kenapa? Karena dia sudah Kristen, ya. Nah, kalau orang yang meninggal itu belum Kristen, ya jangan juga dilakukan dengan cara Kristen. Biarlah dengan cara yang dia percayai, orang yang meninggal tersebut percayai, sehingga tidak mencampur-campur gitu ya. Jadi tidak boleh bergantian seperti itu ya? Ya, kalau saya pribadi jangan bergantian. Kenapa? Karena itu kan setiap agama punya konsep masing-masing ya mengenai kematian, mengenai tata cara dan lain sebagainya. Jadi ya kan lucu ya, misalnya agama tertentu mempercayai konsep kematian seperti A gitu ya, didoakan, dilayani. Lalu biasanya Kristen yang konsep kematiannya, konsep arwahnya beda misalnya. Nah ini jadi nggak cocok nanti ya, nanti bingung yang meninggal ini ya. Nah jadi lebih baik kita melihat yang meninggal ini dia sudah Kristen atau belum. Kalau dia sudah Kristen ya sudah Kristen aja semua. Harusnya juga anak-anaknya mengerti ya, ini papa memang Kristen, dia harus pakai cara Kristen. Belum Kristen ya juga direlakan pakai cara agama lain saja. Karena dia kan belum Kristen. Ya, jadi jangan juga dipaksakan harus Kristen gara-gara cuman anaknya ada yang Kristen. Seperti itu. Berarti identitas juga. Ya, menunjukkan identitas sesuai kepercayaan daripada orang yang meninggal tersebut. Ya, gitu. berarti gereja juga harus tegas ya dalam hal ini ya Pak. Misalnya seorang anaknya tidak ingin gitu. Ya. Maunya harus dicampur. Jadi gereja juga perlu tegas atau betul, bagaimana? gereja sebenarnya harus tegas ya. Cuman saya pribadi kadang menemukan gereja sudah tegas, kadang dari keluarga sendiri yang mencampur-campurnya. Nah, misalnya saya seringkali misalnya ini ya pernah melayani kebaktian pemakaman gitu ya. Nah, memang secara Kristen tidak ada campur agama lain pun dalam acaranya. Tapi waktu pelepasan peti itu menuju tempat kubur, nah kadang dicampur dengan budaya lain, misalnya memecahkan semangka, menerbangkan burung merpati. Nanti pada waktu mau ditanam, misalnya petinya, itu ada jamnya, harus jam segini. Nah itu kan dicampur-campur ya. Memang kebaktiannya Kristen, tapi waktu jam melepaskan peti, menanam peti, terus
penempatan petinya harus begini, begini, begini. Nah, itu sudah kembali mencampur. Memang kalau gereja menyarankan tidak ya. Nah, ini tentu kembali kepada keluarga masing-masing. Seharusnya mereka mengerti kalau memang cara Kristen ya sudah ikuti semua cara Kristen. Ya. Mau cara lain ya sudah ikutin cara lain, jangan dicampur-campur. Gitu. Iya. Ya, Ya, saya kira sudah jelas ya Pak ya penjelasan mengenai seputar kelahiran dan kematian yang telah dijelaskan oleh pembicara kita hari Iya. ini. Mungkin kita akan mengakhiri pembahasan kita hari ini. Kita akan jumpa di konten pembinaan Hosana selanjutnya. Shalom. Shalom. Shalom.